ada konflik elit kepolisian, konflik elit pemerintahan, konflik elit di parlemen, semuanya menjadi satu, berkelindan di situ, dan rakyat lagi-lagi menjadi korban. Karena di dalam revolusi, anak kandung menjadi korban. Kita tidak ingin rakyat menjadi korban di dalam upaya perubahan menjadi lebih baik ini. To the point aja. Pak, kira-kira musuh dalam selimut tadi. Bapak tadi juga sempat menyinggung ada berapa? Lebih 50% ya dari yang sekarang berkuasa. Iya. Sisa yang lama. Sisa yang lama itu. Kalau boleh Bapak, menurut Bapak itu yang kemarin kira-kira ikut atau mungkin langsung atau tidak langsung dalam apa sih misalnya ontran-ontran inilah kehebohan kemarin itu, kira-kira berapa orang Pak menurut Bapak? Bapak sempat ngelihat itu nggak Pak, si A kayaknya ikut terlibat, si B ikut terlibat itu? Ikut terlibat apa? Ini mengkondisikan lah mungkin bahasa ininya. Ada nggak Pak musuh dalam selimut itu? Iya, saya kira begini ya, partai politik pasti punya kepentingan. Kepentingannya adalah merebut kekuasaan. Jadi sesungguhnya musuh dalam selimut itu adalah di koalisi pemerintahan itu sendiri. Jadi mereka punya kepentingan yang sama. Oke, dia sepertinya di depan menggunakan politik dua muka menurut saya. Jadi di depan Prabowo iya, di belakangnya punya kepentingan yang lain. Menurut saya ini harus tegas, harus jelas loyalitasnya kemana. Prabowo harus berani. Nah ini kompromi-kompromi politik terhadap rejim yang lama, menurut saya harus dibatasi. Sampai kapan? Oke, sampai 1 tahun. Publik masih bisa memahami. Kalau terus-menerus, termasuk dengan kroni dan oligarki lama, itu harus dibatasi. Kalau tidak, mereka akan menikam Prabowo di balik selimut itu. Oke, berarti artinya kemarin ulah-ulah oknum DPR itu kan ternyata banyak juga yang dari anggota koalisi kan? Berarti Ya, jadi betul. warning ya berarti ya? Betul. Jadi tidak bisa dikendalikan. Nah kalau di DPR kan kalau kita lihat isunya, isunya terlalu banyak ya. Anda harus lihat pada demo 25 Agustus kebetulan juga Forum Purnawirawan Prajurit TNI kembali mengirimkan surat lagi. Di poin ke-8 itu kan pemakzulan Gibran ya. Ini memang yang seperti saya bilang, DPR dianggap tidak mewakili rakyat. Kok mereka tidak pernah bisa diterima? Mereka orang-orang selesai dengan dirinya. Mereka punya hak sebagai rakyat. Mereka bekas pejuang yang jiwa raganya dipertaruhkan. Apa sih susahnya untuk menerima mereka dan segala macam. Belum lagi kemudian ada tuntutan turunkan ketua DPR, bubarkan DPR dan lain-lain. Jadi fokusnya menjadi ke situ. Jadi menurut saya terlalu banyak kepentingan termasuk geopolitik di mana ada pertarungan antara Cina yang diberikan kesempatan luar biasa era Jokowi misalnya, tentu saja khawatir kehilangan di masa Prabowo Subianto. Dan Amerika juga tentu berkepentingan supaya jangan Cina lagi. Ya gua dong, giliran gua. Kira-kira artinya ada pertarungan kepentingan internasional yang juga ingin masuk ke Indonesia. Kita tahu ketika amandemen Undang-Undang Dasar 45 kita tahun 2002, mereka berkepentingan Indonesia menjadi liberalis dan lain-lain. Jadi masuk akal kalau ada kepentingan asing lewat proksinya di Indonesia untuk membuat kerusuhan di mana-mana. Selain tentunya ada konflik elit kepolisian, konflik elit pemerintahan, konflik elit di parlemen, semuanya menjadi satu, berkelindan di situ, dan rakyat lagi-lagi menjadi korban. Karena di dalam revolusi, anak kandung menjadi korban. Kita tidak ingin rakyat menjadi korban di dalam upaya perubahan menjadi lebih baik ini. Berarti kemarin komplikasi ya? Komplikasi, betul. Penyakit komplikasi ya? Artinya sudah benar-benar ini ya, melihat situasi ini memang tidak boleh hanya satu sisi ya Bang ya? Iya, betul. Jadi harus dilihat bahwa ini komplikasinya luar biasa. Iya. Nah, tadi menarik itu, kebiasaan kita adalah kalau
kita itu sibuk ketika menangani akibat, Iya. ya kan? Nah, sekarang kan semua sibuk nih, polisi sudah menangkapin provokator, kemudian ini. Nah, di sisi lain, nanti sebabnya orang itu menduga masyarakat itu akan lupa. Gitu. Bagaimana anggota DPR masih tetap dapat 50 juta, terus nanti pajaknya masih tinggi. Nah, ini yang akan ditagih juga nih saya kira. Betul. Jadi saya sih kurang setuju ya kalau masyarakat kita itu sekarang dianggap sebagai short memory. Karena apa, Bang Slamet? Karena jejak digital pejabat itu sangat nyata. Betul, gitu. betul. Jadi anak-anak muda sekarang saya pikir cukup berperan ya melalui teknologi sosial media, digitalnya, menggerakkan nurani lah ya, narasi murni itu untuk menuntut itu kepada publik gitu. Jadi mungkin ini yang perlu ditangkap oleh istana gitu, Pak. Kira-kira gimana, Pak? Iya betul. Jadi Prabowo jangan main di tataran atas, jangan kemudian dia percaya begitu saja pada kelompok asal Bapak senang. Ini tidak cukup dengan meminta maaf kepada rakyat, tapi harus ada kebijakan. Misalnya, cabut undang-undang apa? Kuncinya ini. Ya. Kemudian ya? juga, tahun 2011 kita sudah bicara tentang undang-undang perampasan aset. Sampai sekarang belum. Belum. Oke. Artinya, itu salah satu yang akhirnya didesak. apa? Dirampas oleh rakyat. Seperti itu kan. Harusnya ada. Kemudian undang-undang MD3 juga harus diatur kembali. Persyaratan-persyaratan di parlemen. Belum lagi undang-undang yang dulu bermasalah. Ini harus kita angkat kembali. Jadi keputusan-keputusan menaikkan pajak itu harus dibatalkan dan segala macam. Hal-hal yang kira-kira menyengsarakan rakyat itu harus dibatalkan. Itu bukan sekedar kemudian menindak perusuh dan segala macam. Itu sama juga kita sakit cuma dikasih painkiller. Iya, semacam obat pereda panas gitu. Harusnya sudah antibiotik, bahkan kemudian sudah harus diamputasi yang bagian tubuh mana, kalau yang tidak itu akan menjalar. Jadi Prabowo harus berani mengamputasi pejabat-pejabatnya, dan partai politik juga jangan biarkan mereka yang kemudian melecehkan rakyat itu hanya dinonaktifkan, kendati mereka adalah wakil ketua DPR, mereka sekjen partai. Sudah, buang saja kemudian, karena kalau enggak dituntut rakyat ini partai politik. Ini jadi hanya semacam menyembuhkan dengan sementara saja, tapi rakyat juga tidak bodoh-bodoh amat, akan terus dikejar keputusannya seperti apa, kapan PAW-nya dan lain-lain. Kita harus juga membuka mata kita, bukan cuma yang ada di parlemen, tapi juga di eksekutif yang komunikasi publiknya buruk, yang juga menyengsarakan rakyat. Sudah harusnya dihentikan. Harusnya ada aturan penalti terhadap pejabat-pejabat negara yang salah ucap, salah tindakan, pamer, hedonisme. Itu kan yang diungkapkan. Bagaimana jam tangan 11 miliar. Kita sebentar lagi di-shot gini. Bawa baju-baju kita kan sekitar 200 ribuan ini aja kan. Bikin sepatunya segala macam. Iya kan? Kita bisa menjawabkan semuanya. Jadi yang seperti ini gaya hidup hedonis. Kalau perlu misalnya gaji DPR adalah misalnya 20 kali UMR misalnya seperti itu. Jadi jelas gitu, bukan kemudian kita hampir sekitar 100 jutaan gitu. Harusnya kira-kira ada perbandingan. Sama dengan gaji Pemret dengan yang di bawah itu juga harusnya nggak terlalu jomplang. Ada jelas. Misalnya 1:12 misalnya. Jangan jomplang. Menteri juga seperti itu. Fasilitas-fasilitas termasuk ini kan. Masih ada yang jalan-jalan di Sydney segala macam. Hentikan yang begitu perjalanan ke luar negeri. Masa perbandingan kunjungan kerja, kemudian melakukan studi banding ke negara-negara yang nggak masuk akal gitu. Jadi hentikan studi banding, irit segala macam, dan tinjau kembali lagi program-program Presiden Prabowo yang dianggap populis tapi justru menyengsarakan rakyat karena dana di APBD akhirnya
difokuskan ke situ. Kita harus fokus pada pendidikan, pada pelayanan kesehatan kalau kita ingin maju seperti itu. Jadi levelnya bukan soal himbauan lagi, ini harus ada keputusan jelas ya. Keputusan jelas. Dan keputusan itu pun akan ditunggu apakah berlaku di lapangan atau tidak. Termasuk yang simpel itu, yang totot di jalan, yang selalu macet masih minta jalan gitu. Nah itu kan banyak banget Pak, semua pejabat punya pengawal sekarang. Itu mestinya juga dihentikan sih. Angkutan publik betul-betul digunakan. Mereka harus naik angkutan publik misalnya, betul-betul. Itu sepakat banget. Itu konkret gitu. Jangan kemudian himbauan nggak cukup. Jadi harus ada keputusan yang jelas dari pemerintah Prabowo Subianto, juga dari parlemen dan lain-lain. Jangan sampai kemudian publik mencatat dan publik mencatat bahwa ini hanya jawaban, hanya ilusi-ilusi, dan kita hidup dalam negara yang penuh halusinasi. Kita tidak ingin seperti itu. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.